Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Fauzan Khair. Saya Rika Rahmadia Fitri. Saya Triani Sarha. Saya Putri Kawas. Baik, di sini kami akan melakukan praktikum dengan materi 3 yaitu susunan hambatan paralel. Silakan dilihat video klip berikut ini. Dadah. Alat dan bahannya yaitu papan rangkaian, basic meter, power supply, resistor dan baterai. Yang terakhir yaitu kabel penghubung secukupnya. Tujuan dari praktikum yang kami cobakan yaitu 1. Menentukan hambatan pengganti susunan paralel dalam rangkaian melalui percobaan. 2. Menguji kebenaran rumus hambatan pengganti untuk susunan paralel. 3. Menjelaskan prinsip hukum Ohm dan hukum Kirchhoff 1. Yang pertama kami lakukan yaitu siapkan rangkaian atau hambatan yang akan dipakai sebagai hambatan paralel. Di sini kita tancapkan hambatan pertama, kedua dan ketiga secara sejajar di papan rangkaian membentuk hambatan paralel. Nah, di sini di dalam video ini kami perlihatkan inilah rangkaian paralelnya. Di sini kami akan menghitung nilai hambatan paralelnya. Di sini kita memakai hambatan paralel 3 buah. Yang pertama atau R1-nya dengan warna coklat hijau coklat yang bernilai 150 ohm. Di kertas kami tuliskan diketahuinya 150 ohm R1-nya. Dan R2 di sini kami memakai hambatan yang berwarna hijau coklat hitam yang bernilai 51 ohm. Sama dengan R2, R3-nya juga memakai hambatan yang sama, yaitu bernilai 51 ohm. Maka di sini kami diketahui R1, R2, R3-nya, dan ditanyanya yaitu mencari hambatan paralelnya. Dan di sini kami jawab dengan menggunakan rumus 1 per Rp sama dengan 1 ditambah R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Di sini kami masukkan nilainya 1 per 150 ohm ditambah 1 per 51 ohm ditambah 1 per 51 ohm. Di sini kami samakan angka yang di bawahnya, yaitu kami kalikan dan hasilnya 7650. Jadi 7650 ini kami bagi dengan 150 dan dikali dengan 1 sehingga didapat 51 ohm ditambah 7650 dibagi 51 ohm didapat atau dikali dengan 1 didapat 150 ohm. Sama dengan cara tadi, sehingga didapat hasilnya 351 ohm dibagi 750. Kalau di sini akan kami mencari Rp-nya, jadi kami balik 7650 dibagi 351. Nah, caranya sudah kami tampilkan di dalam video ini ya. Nah, hasilnya didapat 21,7 ohm. Kita akan membutuhkan power supply untuk mengukur susunan hambatan paralel bagian VAB-nya. Dan juga kita akan menggunakan kabel penghubung. Pertama-tama kita hubungkan bagian positif power supply menuju ke bagian A dari susunan hambatan paralelnya. Kemudian kita menggunakan kabel hitam di bagian negatif power supply, kita colokkan dan kita hubungkan menuju bagian B dari susunan hambatan paralelnya. Oke, seperti inilah susunannya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan basic meter.
basic meternya kita letakkan terlebih dahulu. Dan untuk bagian power supply kita atur ke ukur 3 volt karena kita akan menggunakan tegangan bagian power supply 3 volt. Dan untuk di power supply kita ada tegangan dan ada juga ukur arus hambatan. Dan itu karena ini 3 volt, kita akan menggunakan bagian tegangannya, bagian switch kita menggunakan 10 volt. Dan ini bagian 10 volt untuk switchnya. Selanjutnya kita akan mencolokkan bagian negatifnya untuk basic meter terlebih dahulu. Kita masukkan. Selanjutnya kita akan mengukurnya dan kita akan meletakkan bagian positif basic meter itu ke arah A bagi susunan hambatan dan bagian negatifnya ke arah B untuk tegangannya. Oke, seperti inilah susunannya. Dan kita akan mengukur VAB. Oke. Ini kita akan colokkan power supply-nya untuk menghidupkannya, lalu kita hidupkan dan terlihatlah dalam arus tunjuknya ditunjuk bagian 23 untuk arah tunjuknya. Oke, skala tunjuk untuk rumusannya kita ukur skala tunjuk per skala maksimum dikali switch kita menggunakan 10. Berarti kita nolnya kita coret dan 23 per 10 itu sama dengan 2,3. Jadi untuk VAB nya adalah 2,3 volt dan kita akan catat di dalam tabel data bagian 3 volt. Oke. Untuk mencari masuknya, positif basic meter kita taruh di satuan 1 ampere, lalu dihubungkan ke positif DC atau power supply. Terus kabel negatifnya kita hubungkan ke titik A pada rangkaian. Nah, berikut bisa dilihat hasil dari pengukuran kami. Jadi begitu untuk mencari I1-nya. Nah, di sini kita memakai rumus skala yang ditunjuk per jumlah skala dikali switch, sehingga nolnya dicoret didapat hasil 0,1 ampere. Jadi I masuknya yaitu sebesar 0,1 ampere. Selanjutnya untuk mencari I keluar, yang pertama-tama kita hubungkan kabel negatif dari power supply ke negatif basic meter, dan kabel positif dari basic meter kita hubungkan ke titik B, dan positif power supply kita hubungkan ke titik A, dan ini hasilnya. Nah, untuk mencarinya, skala yang ditunjuk per jumlah skala dikali switch, yaitu 10 per 100 dikali 1, 0,1 A. Jadi itu I keluarnya 0,1 ampere. Selanjutnya untuk mencari R1, pertama-tama kita susun rangkaian seperti pada video ini. Dan R1-nya dicopot. Bisa kita taruh ke atas. Dan untuk negatif dari basic meter dan positifnya kita taruh ke satuan ini setara untuk satuannya, namun ke ampere ya. Itu positifnya kita taruh ke yang dicopot dan negatifnya kita taruh ke yang negatif juga, titik B. Dan untuk menghitungnya bisa dilihat dari basic meter tadi 20 angka skala tunjuknya dibagi 100 lalu dikali dengan satuannya 100 mili ampere. Dan inilah hasil dari I1-nya. Dan selanjutnya untuk mencari I2-nya,
itu sama dengan prosedur yang mencari I1, namun di I2 ini yang dicopot yaitu hambatan pada R2. Dan untuk rumusnya juga sama. Pada untuk rumus I1 tadi bisa dilihat dari video. Selanjutnya untuk mencari I3 juga sama ya dengan satu untuk mencari I1 dan I2-nya. Yang dicopot dari I3 ini yaitu hambatan pada R3 atau R3-nya. Sama ya dengan rumus yang tadi. Rumusnya sama seperti yang tadi, kayak skala yang ditunjuk per jumlah skala dikali switch-nya. Nah, jadi hasilnya dapat kita lihat dari video 63 mA atau 0,063 ampere. Jadi I3 yang kita dapat adalah 0,063 ampere. Dari data percobaan yang kami lakukan dapat didapatkan data percobaan dari untuk posisi 3 volt dalam power supply, yaitu untuk VAB-nya didapatkan 2,3 volt, untuk I masuknya 0,15 ampere, dan I keluarnya juga sama seperti dengan I masuk ya sebesar 0,15 ampere, dan masing-masing I1, I2, I3 yaitu 0,02 ampere, 0,08 ampere, dan 0,06 ampere. Serta didapatkan juga persen KSR untuk kuat arus sebesar 0,2% dan persen KSR untuk hambatan sebesar 0,5%. Baik, selanjutnya pengolahan data dari praktikum yang telah kita dapatkan hasilnya. Kita mencari RH1, RH2, dan RH3-nya dengan menggunakan rumus VAB per I1, I2, dan I3. Yang mana RH1-nya sama dengan VAB per I1 sama dengan 2,3 volt per 0,02 ampere sama dengan 115 ohm. Untuk mencari RH2-nya sama dengan VAB per I2 sama dengan 2,3 volt per 0,08 ampere sama dengan 28,75 ohm. Untuk mencari RH3-nya sama dengan VAB per I3 sama dengan 2,3 volt per 0,06 ampere sama dengan 38,3 ohm. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan hasil dari RH1, RH2, dan RH3-nya, kita mencari RPH-nya. Untuk mencari RPH ini kita menggunakan rumus KPK. Jadi 1 per RPH sama dengan 1 per RH1 ditambah 1 per RH2 ditambah 1 per RH3 sama 1 per RPH-nya sama dengan 1 per 115 ohm ditambah 1 per 28,7 ohm ditambah 1 per 38,3 ohm, yang mana tadi RPH-nya kita mencari KPK. KPK dari 115 ohm, 28,7 ohm, 38,7 ohm. Kita dapatkan hasilnya yaitu 1,1 ohm ditambah 4,4 ohm ditambah 3,3 ohm per 126,6 ohm. Jadi kita dapatkan 1 per RPH-nya yaitu 8,8 ohm per 126,6 ohm. Hasilnya yaitu dibalik
126,6 ohm per 8,8 ohm sama dengan 14,38 ohm. Jadi dari hasil tersebut kita mendapatkan RPH-nya yaitu 14,38 ohm. Selanjutnya kita mencari I ukur dan I hitungnya, yang mana I ukur sama dengan I1 ditambah I2 tambah I3 sama dengan 0,02 ampere ditambah 0,08 ampere tambah 0,06 ampere sama dengan 0,16 ampere. Untuk mencari I hitungnya yaitu FAB per RPH sama dengan 3 volt per 14,38 ohm dengan hasil 0,20 ampere. Untuk mencari KSRI-nya, IH dikurang IU per IH dikali 100%. 0,20 ampere dikurang 0,16 ampere per 0,20 ampere yaitu hasilnya dikali 100% dengan hasil 0,2%. Untuk mencari KSRR-nya, RPH dikurang RPU per RPH dikali 100%. 14,38 dikurang 21,7 per 14,38 dikali 100% yaitu 0,5%. Untuk selanjutnya kita mencari persen KSRI dan persen KSRR. Untuk mencari persen KSRI-nya sama dengan I hitung kurang I ukur per I hitung kali 100%. Jadi sama dengan I hitungnya 0,20 ampere dikurang I ukurnya 0,16 ampere per 0,20 ampere dikali 100%, hasilnya yaitu 0,2%. Dan persen KSRR-nya yaitu RPH dikurang RPU per RPH dikali 100% sama dengan RPH-nya 14,38 ohm dikurang 21,7 ohm per 14,38 ohm kali 100%. Jadi dapat hasilnya itu 0,5%.